sama-sama kita tinggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari sama-sama kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan, kita katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari sama-sama kita tinggikan nama Dia. Sama-sama tepuk tangan ya. Yuk, yuk. Mari sama-sama katakan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyampaikan rasa syukur kami Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu?
cintamu yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Haleluya Yesus. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah dalam kondisi apapun kami, Tuhan, kami mau selalu mengucap syukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Haleluya. Dengan apa ku membalas cintamu? Panggil namanya. Oh Yesusku, ku mau
Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik.
Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tetaplah ikuti protokol pemerintah dan tetap jaga kesehatan kita. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan keringkan tulang. Maka dari itu, tetap kita mengucap syukur dalam keadaan apapun, dan kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Karena di era baru ini, saya yakin dan percaya, kita semua sedang dibawa kepada sebuah destinasi ilahi. Dari semua perubahan ini, Tuhanlah yang mengatur skenario dari semua perubahan yang ada. Tuhan adalah sutradara yang sedang terjadi dan apapun yang terjadi di bumi ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang dunia sedang mengalami sebuah perubahan. Kita sedang masuk dalam sebuah era perubahan. Kita harus siap, suka tidak suka kita masuk dalam sebuah era perubahan. Nah, apa yang sedang terjadi hari ini adalah sebuah rencana Tuhan lewat virus corona, lewat banyak hal. Seakan-akan saudara segala sesuatunya habis binasa. Tetapi dengar baik-baik, tidak pernah ada sesuatu yang terjadi jika Tuhan tidak izinkan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi segala sesuatu adalah Allah yang campur tangan di dalamnya. Maka dari itu kita bersyukur dan kita harus bersyukur apapun yang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan juga berkata dalam kitab Ibrani mengatakan bahwa Tuhan sedang menggoncangkan segala sesuatu. Bukan hanya bumi, tetapi suatu hari kelak, langit juga akan Tuhan guncangkan. Supaya apa? Tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau bumi akan tergoncang, langit juga akan tergoncang di suatu hari. Artinya apa? Kegoncangan tidak akan berhenti dalam sebuah level yang rendah, tetapi akan ada sebuah guncangan yang lebih besar daripada saat ini. Kalau hanya dengan sebuah virus yang kecil, dunia sedang berguncang, dunia sedang berubah, apapun sedang berubah, ekonomi berubah, negara berubah, politik berubah, bahkan gereja Tuhan pun diubahkan. Kita selalu berdoa untuk sebuah perubahan. Tetapi dengar baik-baik, pertanyaannya apakah kita siap untuk sebuah perubahan? Bapak Ibu Saudara, ketika kita berkata kita ingin berubah, kita sudah harus memikirkan sebuah resikonya dalam sebuah perubahan itu. Apa itu? Sebuah perubahan membutuhkan sebuah pengorbanan. Tidak akan pernah ada perubahan tanpa pengorbanan. Jadi kita harus siap untuk sebuah ketidaknyamanan. Saya yakin dan percaya begini saudara. Mungkin saudara berpikir bahwa kita tidak bisa lagi ibadah di gereja. Kita tidak terbatas lagi untuk berada di gereja. Tapi dengar, Tuhan sedang membawa gereja kepada keluarga. Dan keluarga itu menjadi gereja kita. Maka dari itu bapak-bapak, kita harus siap untuk menjadi imam di keluarga kita. Ibu-ibu juga siap menjadi imam. Dan kita semua di dalam keluarga, inilah gereja Tuhan yang kuat. Siap untuk perubahan. Berarti siap untuk sebuah pengorbanan.
Siap untuk perubahan berarti siap untuk sebuah pembaruan dan terusik dari ketidaknyamanan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini dunia sedang berubah. Tujuannya untuk apa? Ketika perubahan terjadi, ketika guncangan terjadi, supaya tinggal tetap, kata Ibrani saudaraku, tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan itu. Apa itu yang tidak tergoncangkan? Yaitu kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah sistem pemerintahan Allah yang berlaku atas hidup kita. Ada amin? Jadi kalau kita saudara diperintah oleh kerajaan Allah, maka tidak usah khawatir Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah tergoncangkan. Allah yang ada di dalam kita, dia tidak tergoncangkan. Coba lihat saudara, ketika ekonomi bergoncang, ketika gereja bergoncang, ketika segala sesuatu di muka bumi ini tergoncang karena COVID-19 ini. Lihat, matahari tetap bersinar. Lihat, bulan tetap ada. Lihat, langit tetap biru. Hujan tetap turun. Dan semua tetap hidup, burung tetap mencicit, kucing tetap meong, semuanya tetap ada Bapak Ibu Saudara. Itu menandakan apa? Tuhan tidak pernah tergoncangkan oleh apapun. Jadi siapa ada dalam Kristus, dia tidak akan pernah tergoncangkan. Siapa yang hidupnya bergantung pada Kristus, dia tidak akan pernah mengalami krisis. Tuhan tidak pernah tergoncangkan. Hari ini saya akan berbicara, saudaraku. Kita harus siap masuk dalam sebuah keguncangan. Nah, bagaimana kita memasuki era yang baru ini? Bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, masuk dalam sebuah dinamika new era ini? Saudara, mari kita baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 berkata begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, yang pertama saudaraku, kita lihat dari ayat ini. Firman berkata, karena itu saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, banyak orang bisa berdiri tetapi letoy, saudara. Banyak orang yang bisa berdiri tetapi dia goyah. Dia berdiri tapi dia takut. Firman Tuhan berkata, berdiri teguh, berdirilah kuat, jangan goyah, artinya tidak digentarkan. Seorang prajurit boleh berdiri tetapi kadang hatinya bergetar. Saudara, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pondasi kita berdiri. Kalau kita berdiri di atas pondasi yang bisa berubah, maka kita hancur. Saudara berdiri di atas pondasi uang, saudara berpikir saya punya uang miliaran, tetapi saudara dengar baik-baik, itu akan ludes, habis, kita tidak akan bisa berdiri lagi. Pondasi kita berdiri yang kuat adalah iman. Katakan sama-sama iman. Iman adalah keyakinan, pengharapan dari apa yang kita percayai. Ibrani 11 ayat 1, saudaraku. Jadi kalau kita punya iman yang kuat dalam Tuhan, keyakinan bahwa Dia tidak meninggalkan kita, keyakinan yang kuat bahwa Tuhan selalu menyertai kita sampai kesudahan zaman, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi apapun di era new normal ini. Yang berikutnya saudara, yang kedua, dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, new normal ini bukan berarti kita menjadi pasif, saudara. Kita menjadi takut bersembunyi. Ya, kita tetap menjaga diri. Tetapi saudara, ini juga tidak bisa membatasi kita untuk bekerja dalam pelayanan. Firman Tuhan berkata, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara begini, ketika engkau punya iman, ketika engkau hidup dalam Kristus, iman itu tidak membuat kita menjadi pasif. Iman itu aktif, iman itu progresif, iman itu bukan berarti kita menjadi ciut, takut, berdoa aja biar nanti Tuhan yang kirim sembako dari surga. Waduh saudara, enggak itu saudara. Justru saudara, ketika engkau punya iman, engkau akan mendatangi tetanggamu, engkau yang takut, mari saya doakan.
Engkau yang kekurangan sembako, saya punya beras terbatas, tapi ayo kita saling membagi. Ini saatnya saudara untuk kita menuai. Banyak orang mencari keyakinan hari ini. Banyak orang mencari kesehatan hari ini. Banyak orang mencari sebuah kekuatan, kepastian hari ini. Saatnya kita harus melayani. Mulai kita keluar saudara. Orang yang punya iman akan saudara aktif saudaraku melayani. Amin. Aktif dan reaktif dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, inilah dia. Kita banyak yang bisa kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 berkata begini Bapak Ibu Saudara. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan jauh lebih besar daripada itu. Orang yang percaya kepada Yesus, standar minimumnya itu adalah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Apa itu pekerjaan yang Yesus lakukan? Yaitu itu saudaraku, memuridkan, melayani, kemudian apa? Mendoakan orang sakit. Jadi bukan pasif. Kita bisa saudaraku membangun kul-kul kita dimanapun kita berada untuk kita melayani pekerjaan Tuhan di situ. Pekerjaan Tuhan bukan hanya terbatas di gereja gedung, bukan hanya oleh pendeta atau pengerja, tetapi setiap orang percaya. Ada amin? Setiap orang percaya. Coba tanya kanan kirinya, kamu orang percaya bukan? Haleluya saudaraku. Nah yang ketiga, yang terakhir saudaraku, firman Tuhan berkata saudaraku, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara mungkin berpikir begini. Saudara berkata, aduh Pak, saya udah di PHK ini Pak. Aduh Pak, saya udah gak ada lagi pekerjaan, dagangan saya sepi Pak. Sejak COVID ini, sejak PSBB ini, saya udah gak bisa lagi jualan Pak. Aduh gimana ini Pak. Tapi dengar baik-baik saudaraku. Mungkin dalam masa new normal ini saudara. Era baru ini. Engkau punya bisnis yang baru. Engkau mungkin merintis sebuah dagangan yang baru. Mungkin engkau mulai membangun sebuah pekerjaan yang baru. Engkau di PHK, engkau melakukan pekerjaan yang tidak biasa engkau lakukan. Dengar baik-baik saudara. Apapun yang engkau kerjakan saudara, jika engkau bersama dengan Kristus, maka semua jerih payahmu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bekerja dari pagi hampir pagi lagi saudara. Ada orang bekerja bahkan hampir 24 jam dalam satu hari. Tetapi yang dia dapati sedikit. Yang dia dapati saudaraku tidak banyak. Bahkan berkurang. Tapi dengar, siapa ada dalam Kristus, dia tidak akan menemukan kesia-siaan. Yohanes 15 saudaraku ayat 5 berkata begini saudara. Bagian B-nya. Sebab di luar Kristus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Barang siapa ada dalam Kristus dan Kristus ada dalam dia, dia akan berbuah banyak. Tapi di luar Kristus gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan. Artinya apa? Kalau saudara terkoneksi dengan Tuhan, saudara tinggal dalam Kristus dan Kristus dalam saudara, maka apa saja yang saudara kerjakan di dalam Tuhan akan berhasil, akan berdampak, akan berbuah. Tetapi jika kita ada di luar Kristus, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Hari ini, jemaat yang terkasih, kita akan masuk dan kita sudah berada di pelataran, di teras new normal, era baru ini. Kita nggak tahu Tuhan mau bikin apa ke depan. Tapi percayalah, persekutuan kita dengan Tuhan akan menentukan bagaimana kehidupan kita di era new normal ini. Ketika semua berubah, ada satu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Karena dialah master perubahan itu. Dialah creator perubahan itu. Jika kita tidak berubah di dalam Tuhan, maka dunia ini yang mengubah kita. Mari ubah kehidupan kita untuk tetap bersekutu dengan Kristus, dengan Tuhan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari angkat tangan. Bapak, aku berdoa untuk setiap jemaat pada hari ini. Engkau menjamah, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, dan apapun yang mereka kerjakan bersama dengan Engkau di dalam Engkau akan membuatnya tidak sia-sia dan berhasil. Kiralabana syakarabana takarabaya syikire. Kiraba syakaraba, terimalah hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya Sulistyo Teta dan jemaat dan STT Sunsugos menyampaikan salam rindu dan tetap sehat selalu, ikuti protokol pemerintah dan jangan lupa pakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas anugerah, pemeliharaan, perlindungan Tuhan yang selalu menyertai kami selama 3 bulan berlalu. Sertai seluruh jemaat Tuhan, pimpin hidup kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Bapak Presiden Jokowi bersama dengan seluruh menteri dan staf jajarannya. Tuhan, berikan hikmat, kekuatan dan kesehatan supaya Bapak Presiden kami bisa memimpin bangsa kami di saat-saat yang susah ini. Kami juga berdoa buat Gembala Pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyutur Harjo bersama wakil-wakilnya. Juga untuk Gembala Rayon kami, Bapak Pendeta Weko Mulyono, biar kasih karunia Tuhan Yesus berlimpah-limpah menyertai mereka. Dan khususnya kepada seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkat-Mu, kasih setiamu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kehidupan kami semua. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita untuk siap menerima berkat Tuhan. Biar berkat kasih karunia Allah Bapa Engkau curahkan di dalam kehidupan seluruh jemaat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan mereka. Bersama-sama dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai jemaat-Mu mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang mulia. Yang percaya kita sama-sama katakan amin.